Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 1 kelas 9 di semester 1 ini, yaitu teks laporan percobaan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan lebih rinci apa sih teks laporan percobaan itu, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaannya sederhana untuk mendeteksi, seperti untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Ketiga, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Dan yang terakhir adalah menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi yang keempat ini adalah nanti bentuknya, bentuk teks laporannya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya masih mengacu kepada KD yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya, ada 4. Nah, sekarang kita amati gambar di layar ini. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan para siswa ini? Iya, betul sekali. Para siswa di gambar ini, ya, yang atas, mereka sedang melakukan aktivitas percobaan atau praktikum atau semacam eksperimen, ya. Biasanya untuk menguji sesuatu. Kemudian di gambar bawah aktivitas menulis. Nah, biasanya seseorang yang sudah melakukan percobaan atau praktikum akan menulis hasilnya, akan menulis hasil prakteknya, kemudian hasil tulisannya itulah yang disebut dengan laporan. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita sudah memasuki apa sih pengertian teks laporan percobaan. Berbicara tentang teks laporan percobaan, ada 2 kata yang terdapat di pengertian tersebut, yaitu kata laporan dan kata percobaan. Nah, laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang. Ingat ya, segala sesuatu yang disampaikan seseorang itu namanya laporan, baik berupa lisan atau tulisan. Biasanya berisi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Kemudian, percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Biasanya semacam eksperimen. Baik. Nah, setelah kedua kata ini digabung, itu laporan dan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi ingat ya, namanya juga teks, berarti harus selalu tertulis, bukan secara lisan. Nah, setelah pengertian, selanjutnya adalah apa sih ciri laporan percobaan? Nah, berikut ada 3 ciri laporan percobaan. Ciri yang pertama, teks laporan percobaan itu harus objektif. Ya, yang kedua harus berupa fakta, dan yang ketiga harus lengkap. Nah, objektif di sini berarti informasi atau data yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
Jadi, apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis atau kesimpulan sementara, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Jadi jangan dipaksakan, harus sesuai dengan hipotesis. Paham ya? Harus objektif. Kemudian berupa fakta. Dalam teks laporan percobaan harus benar-benar apa yang dilaporkan itu harus benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Ya. Hasil yang disampaikan dalam laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Kemudian penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Ingat ya, fakta bukan opini. Nah, kita bandingkan ada 2 kalimat di situ. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Bisa dipahami perbedaannya? Ya, kalau diperhatikan kedua kalimat tersebut terlihat sama, tetapi sebenarnya keduanya itu sangat jauh berbeda. Yang satu adalah kalimat opini, yang satu kalimat fakta. Lalu di manakah kalimat fakta dan opininya? Ya, kalimat yang pertama, kalimat yang nomor 1 itu bukan kalimat fakta, melainkan opini. Mengapa? Karena dalam kalimat tersebut masih belum bisa dipastikan. Ada kata sekitar di kalimat tersebut. Nah, kata sekitar ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu belum pasti, masih diragukan. Jelas ya sampai di sini? Berarti itu masih diragukan. Kandungan vitamin C stroberi sekitar. Jadi masih ragu-ragu, belum pasti. Sedangkan kalimat yang kedua itu adalah kalimat fakta. Sudah jelas di situ bahwa dalam setiap 100 mg jeruk terkandung 54 mg vitamin C. Itu ya. Nah, itu ciri yang kedua, bahwa teks laporan percobaan harus sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kalimatnya pun harus berupa fakta. Yang ketiga, ciri teks laporan yang ketiga adalah lengkap. Semua informasi yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Demikian ciri teks laporan. Selanjutnya, kalau tadi ciri teks laporan, kali ini ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, ada 6 ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, tentunya dalam teks laporan percobaan harus menggunakan ragam bahasa yang baku. Ingat ya, bukan bahasa santai. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang banyak sekali ragamnya. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Yang keenam, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Nah, mengenai ciri kebahasaan dan teks laporan ini, insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan Ibu sampaikan secara rinci. Nah, selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Ada 6 struktur. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaan, yang kelima hasil dari percobaan yang telah dilakukan, yang terakhir adalah simpulan.
Yang terakhir adalah bagaimana sih langkah-langkah membuat teks laporan percobaan? Nah, yang pertama adalah membuat judul, kemudian menyusun kalimat pembuka. Setelah itu, lanjutkan dengan menyusun isi laporan. Selanjutnya, menyusun kalimat penutup, kemudian merangkai dan meninjau kembali isi laporan tersebut. Dan yang terakhir adalah menyunting atau memperbaiki teks laporan percobaan yang telah kalian tulis. Demikian ya anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.